Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Saya Igusti Ayu Winda Dwi Wahyuni dari kelas A nomor absen 16, mahasiswa S2 Prodi Pendas Undiksa. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tutorial pengujian hipotesis menggunakan SPSS pada pengujian ANACOVA 1 jalur dan ANACOVA 2 jalur. Pada tutorial ini akan diuji normalitas residu, homogenitas varians, uji hipotesis, dan juga membandingkan dua kelas mana yang lebih baik. Baik, langsung saja untuk judul ANACOVA 1 jalur yang saya buat yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap literasi sains dengan mengontrol tingkat awal literasi sains pada siswa kelas 5 SD di Gugus 6 Kecamatan Grogak tahun pelajaran 2022-2023. Untuk A1-nya yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing dengan kode 1, kemudian A2-nya model pembelajaran konvensional dengan kodenya 2. Kemudian di masing-masing model saya sudah mencantumkan untuk nilai pretest dan juga post-testnya. Lanjut kita buka untuk data view-nya. Jadi di sini sudah ada data pretest dan juga post-testnya. Nah, sebelum itu kita isi variabel view-nya terlebih dahulu. Untuk name-nya yaitu klik model pembelajaran. Di sini juga sudah saya isi tipenya numerik, desimalnya 0, kemudian value-nya yaitu untuk 1 inquiry terbimbing, 2 itu untuk konvensional, kemudian untuk measure-nya kita ganti nominal. Selanjutnya ada pretest, sama kita ganti desimal ini 0, kemudian untuk measure-nya yaitu scale. Post-test juga sama, untuk measure-nya scale. Selanjutnya kita akan memunculkan nilai residu untuk nilai post-testnya. Caranya kita di sini klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian Univariate. Berikutnya pada kolom Dependent, kita masukkan post-test. Model pada kolom Fix Factor. Selanjutnya pretest pada kolom Covariate. Kemudian kita klik Option. Nah, kita di sini centang untuk menampilkan deskriptif statistiknya, kemudian juga homogeneity testnya. Kemudian kita klik Continue, lalu kita kembali ke SIP. Pada kolom SIP, kita centang Unstandardized. Kita klik ini, kemudian Continue. Setelah itu kita pilih OK. Ini adalah output dari SPSS. Pada kolom Level Test of Equality of Error Variance, kita cari dulu. Nah, ini adalah homogenitas variansnya. Nah, nilai signifikasinya yaitu 0,252. Nilai ini lebih besar dari 0,25, maka variasi kelompok ini yaitu homogen. Kemudian kita lihat pada data view-nya.
Nah, di sini sudah muncul untuk nilai residu post-testnya. Kita akan menguji normalitas residu ini dengan cara klik Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, pada residual for post-test, masukkan ke Dependent List. Kemudian kita pilih Plot. Pada pilihan Box Plot, pilih None. Untuk stem and leaf-nya kita hilangkan. Nah, kita centang normality plot with test. Continue. Oke. Ya, ini sudah muncul. Ini adalah hasil uji untuk normalitasnya. Untuk test of normality di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi di sini kita bisa lihat pada tabel Shapiro-Wilk-nya. Adapun nilai signifikasinya yaitu 0,685. Nilai ini lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Kita kembali ke SPSS. Nah, selanjutnya kita akan menguji ANACOVA-nya. Untuk menguji ANACOVA-nya, kita bisa lihat pada tabel test of between subject effect-nya. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita lihat pada nilai signifikasinya. Nah, ini ya teman-teman. Untuk nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan literasi sains antara siswa yang mengikuti model inquiry terbimbing dan juga siswa yang mengikuti model konvensional. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kelas mana yang lebih unggul dapat kita lakukan yaitu dengan cara kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian univariat, kita pilih di sini Means. Kita klik ini. Nah, kemudian kita klik model pembelajaran, kita pindahkan ke sebelah kanan. Continue. Oke. Baik, ini sudah muncul ya di paling bawah. Estimate marginal means. Nah, hasil perhitungan rata bisa kita lihat atau kita bandingkan model pembelajaran antara inquiry terbimbing dengan konvensional. Untuk inquiry terbimbing, mean atau rata-ratanya yaitu 83,778, kemudian konvensional 76,172. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model inquiry terbimbing lebih baik dibandingkan model konvensional berdasarkan mean yang sudah tadi saya jelaskan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan ANACOVA 2 jalur. Adapun judul ANACOVA 2 jalur yang telah saya buat yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dan motivasi belajar terhadap literasi sains siswa setelah mengontrol tingkat awal literasi sains pada siswa kelas 5 SD di Gugus 6 Kecamatan Grogak tahun pelajaran 2022-2023. Jadi untuk A1-nya itu model pembelajaran inquiry terbimbing, A2-nya model pembelajaran konvensional, Y-nya literasi sains, X tingkat awal literasi sains,
B1 motivasi belajar tinggi, B2 motivasi belajar rendah. Jadi untuk data Excel-nya sudah saya isi, yaitu model pembelajaran, kemudian motivasi belajar. Nah, untuk masing-masing model pembelajaran, ini dibagi menjadi motivasi belajar tinggi, motivasi belajar rendah untuk inquiry terbimbingnya. Nah, untuk model konvensionalnya juga sama, ada motivasi belajar tinggi dan juga motivasi belajar rendah. Kemudian ada nilai untuk tingkat awal literasi sains, dan ada hasil belajarnya. Baik, kita ke variabel view-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengisikan name-nya itu model pembelajaran, tipenya sama, numerik, kemudian desimalnya 0, value-nya kita isi di sini yaitu untuk 1 inquiry terbimbing, kemudian untuk 2 konvensional. Measure-nya kita pilih nominal. Selanjutnya motivasi. Untuk value-nya di sini saya isi keterangan satu itu yaitu motivasi belajar tinggi, yang kedua yaitu motivasi belajar rendah. Measure-nya kita pilih nominal. Nah, selanjutnya ada tingkat awal literasi sains. Measure-nya juga kita pilih yaitu skill. Yang terakhir ada hasil belajar. Untuk measure-nya skill. Nah, untuk tipenya sama, numerik, kemudian desimalnya juga 0. Kemudian kita pilih data view. Nah, jadi untuk data di Excel tadi sudah saya pindahkan pada data view-nya. Sama dengan langkah-langkah Anakopa satu jalur, selanjutnya kita akan memunculkan nilai residu untuk nilai post-testnya. Adapun caranya, kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, kita pilih Univariate, untuk kolom dependennya kita masukkan post-test, atau di sini hasil belajarnya. Kemudian untuk model kita pindah ke fix faktor. Tingkat awal literasi sains kita pilih ke covariate. Nah, motivasi ini juga kita masukkan pada fix faktor dengan model pembelajaran. Selanjutnya kita klik option. Kita centang deskriptifnya dan juga homogeneity test. Kita pilih continue. Setelah itu oke. Baik, ini adalah output dari SPSS. Untuk mengecek homogeneity test-nya, kita langsung ke panel test of equality of error variance. Kita lihat pada nilai signifikasinya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini nilainya 0,144. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka variasi kedua kelompok homogen. Sama dengan langkah-langkah Anakopa satu jalur, selanjutnya kita akan memunculkan nilai residu untuk nilai post-testnya. Nah, kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, kita pilih Univariate. Nah, pada kolom Shape, kita klik,
Kemudian kita centang unstandard site. Kemudian continue. Oke. Baik, ini adalah output dari SPSS. Kita lihat untuk mengecek homogeneity testnya, apakah homogen atau tidak. Kita lihat pada tabel Leibniz Test of Equality of Error Variance. Kita lihat pada nilai signifikasinya yaitu 0,144. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka variasi kedua kelompok homogen. Nah, teman-teman, karena tadi kita memilih unstandard site, maka pada data view sudah muncul nilai residu post-testnya. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menguji normalitas residu ini dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore. Nah, untuk residunya kita pindahkan ke Dependent List. Kemudian kita pilih Plot. Nah, pada pilihan Box Plot, yang ini kita pilih None. Kemudian untuk stem and lip-nya kita hilangkan. Kita centang pada Normality Plot with Test. Continue. Oke. Baik teman-teman, ini sudah muncul untuk hasil uji normalitasnya. Kita lihat pada Shapiro-Wilk. Adapun nilai signifikasinya yaitu 0,789. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Untuk uji ANACOVA, kita lihat pada tabel Test of Between Subject Effect. Kita lihat pada nilai signifikasinya, yaitu pada model pembelajaran 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan literasi sains antara siswa yang mengikuti model inquiry terbimbing dan model konvensional. Kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui kelas mana yang lebih unggul, sama dengan ANACOVA satu jalur, kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate, kemudian kita pilih Means. Untuk model pembelajaran kita pindahkan ke kanan, motivasi juga, dan model pembelajaran motivasi. Kita pilih Continue, oke. Kita bisa scroll ke bawah, yaitu pada Estimate Marginal Means. Untuk model pembelajaran, di sini sudah ada inquiry terbimbing dan konvensional. Rata-ratanya yaitu kita bisa lihat pada min-nya. Untuk inquiry terbimbing 85,710, konvensional 74,240. Kemudian untuk motivasinya, untuk motivasi tinggi yaitu 81,837, untuk motivasi rendah yaitu 78,113. Kemudian untuk interaksinya, inquiry terbimbing dan konvensional, di sini juga sudah tersedia ya teman-teman di rata-rata ini, di min-nya. Nah, berdasarkan min atau rata pada tabel ini, kita dapat simpulkan bahwa model inquiry terbimbing lebih baik dibandingkan model konvensional.
Baik, saya lanjutkan dengan pengujian MANOVA satu jalur. Pada MANOVA satu jalur, ada lebih dari satu variabel terikat. Adapun judul yang saya buat yaitu pengaruh model pembelajaran Numbered Head Together atau NHT terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD di Gugus 7 Kecamatan Groga tahun pelajaran 2022-2023. Nah, untuk keterangannya, A1 yaitu model pembelajaran NHT, A2 model pembelajaran konvensional, Y1 motivasi, dan Y2-nya hasil belajar. Nah, di sini untuk model pembelajaran sudah saya isi kode. Satu di sini yaitu model NHT, kemudian kode 2 model pembelajaran konvensional. Kita kembali ke SPSS. Nah, kita isikan dulu untuk variabel view-nya. Di sini saya sudah isi, yaitu yang pertama model pembelajaran, sama tipenya numerik, desimalnya 0, kemudian value-nya kita isi 1 NHT, 2 konvensional. Nah, untuk measure-nya kita isi nominal. Selanjutnya motivasi juga sama, measure-nya kita ganti scale. Kemudian untuk hasil belajar, kita isi scale. Kita lanjut ke data view. Nah, data yang di Excel tadi sudah saya copy di sini. Selanjutnya kita klik Analyze. Pilih General Linear Model. Nah, untuk MANOVA kita pilih multivariate. Pada dependen, kita masukkan motivasi dan hasil. Nah, untuk model pembelajaran kita masukkan ke faktor. Kemudian kita klik option. Nah, pada display ini kita pilih deskriptif statistik dan homogeneity testnya. Klik continue, kemudian OK. Ini adalah outputnya. Jadi yang pertama kita lihat pada tabel deskriptif statistiknya. Nah, untuk model pembelajaran NHT di sini untuk rata-rata motivasinya itu 79, kemudian konvensional 62. Nah, untuk hasil belajar NHT-nya 82,15, kemudian konvensional 66,75. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok NHT lebih unggul dibandingkan dengan kelompok konvensional, baik dari motivasi maupun hasilnya berdasarkan deskriptif statistiknya. Selanjutnya kita akan melihat uji hipotesis MANOVA itu pada tabel multivariate test. Nah, di sini ya teman-teman. Pada tabel ini, taraf signifikasinya yaitu lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi terdapat perbedaan motivasi dan hasil belajar antara siswa yang mengikuti model NHT dengan siswa yang mengikuti model konvensional. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat pada tabel Levenes Test of Equality of Error Variance. Ini adalah homogenitas variansnya. Adapun nilai signifikansinya yaitu kita lihat pada based on mean. Untuk motivasi yaitu 0,101, kemudian hasil belajar based on mean-nya 0,728. Nilai ini lebih besar dari 0,25, maka variasi kedua kelompok homogen. Kita kembali ke sini. Selanjutnya, untuk menguji apakah data berdistribusi normal, kita klik Analyze.
deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Untuk motivasi dan hasil belajar kita masukkan ke dependent list, model ke faktor list. Selanjutnya kita klik plot. Nah, untuk ini kita hilangkan ya stem and leaf-nya. Kemudian pada box plotnya kita pilih none. Nah, kita centang pada normality plot with test. Continue. Oke. Kita tunggu hasilnya. Kita cari pada bagian ya ini, test of normality. Untuk hasil signifikansinya, kita lihat pada Shapiro Wilk. Nah, ini ya teman-teman. Nol koma 0,072 untuk motivasi, kemudian untuk hasil belajar 0,311. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke analisis MANOVA 2 jalur. Pada MANOVA 2 jalur, adanya pengaruh dua variabel independen dan dua variabel dependen. Adapun judul MANOVA 2 jalur yang saya buat, yaitu pengaruh model pembelajaran NHT ditinjau dari jenis asesmen terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif IPA siswa kelas 5 SD di Gugus 7 Kecamatan Grogak tahun pelajaran 2022-2023. Untuk keterangannya yaitu A1 model NHT, A2-nya model konvensional, Y1-nya kemampuan berpikir kritis, Y2-nya kemampuan berpikir kreatif. Untuk B1 asesmen formatif kinerja dan B2-nya asesmen formatif uraian. Di sini saya sudah tuliskan untuk NHT yaitu kodenya 1. Ini adalah nilai dari Y1 dan Y2. Kemudian konvensional kodenya 2 terhadap Y1 dan Y2. Nah, untuk jenis asesmen, untuk kode 1 yaitu asesmen formatif kinerja, kemudian untuk kode 2-nya asesmen formatif uraian. Kita kembali ke variable view terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan yang pertama itu model pembelajaran. Nah, untuk value-nya 1 yaitu NHT, kemudian 2 konvensional. Untuk measure-nya kita pilih nominal. Kemudian jenis asesmen yaitu ada 2. Yang pertama untuk kode 1 yaitu asesmen formatif kinerja dan kode 2-nya asesmen formatif uraian. Kemudian ini juga measure-nya nominal. Nah, selanjutnya kemampuan berpikir kritis. Measure-nya kita pilih skill dan kemampuan berpikir kreatif. Measure-nya kita juga pilih skill. Nah, untuk tipenya sama, numerik, dan kita pakai di sini desimalnya 0 semua. Kita langsung ke data view. Kita pilih analyze, kemudian general linear model, kita pilih multivariate. Nah, di sini saya sudah masukkan untuk dependent variabelnya, yaitu kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Kemudian, saya juga tadi sudah memindahkan untuk faktornya itu model pembelajaran dan jenis asesmen. Nah,
Di sini kita bisa pilih deskriptif dan juga homogenitasnya untuk mengetahui apakah data kita homogen atau tidak. Jika sudah dicentang, kita pilih continue, lalu OK. Baik, ini adalah outputnya. Nah, kita bisa cermati pada tabel deskriptif statistiknya. Untuk model pembelajaran NHT, yaitu min-nya 88,20, kemudian konvensional 85,60. Ini pada kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, pada kemampuan berpikir kreatif, model NHT yaitu 85,10, kemudian konvensional juga 75,20. Nah, berdasarkan dari min keseluruhan ini, nilai NHT lebih besar daripada pada nilai konvensional. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model NHT lebih unggul dibandingkan dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional, baik dilihat dari kemampuan berpikir kritisnya maupun berpikir kreatifnya. Selanjutnya, kita akan melihat uji hipotesisnya. Kita bisa lihat pada tabel multivariat tesnya. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat pada model pembelajaran itu pada kolom Wilk lambdanya. Itu di sini 0,0000, kemudian dari jenis asesmennya juga 0,0000, kemudian interaksi model pembelajaran dan jenis asesmennya 0,001. Berdasarkan tabel signifikansinya, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari jenis asesmen dan juga model pembelajarannya. Kemudian, pada tabel Levenes Test of Equality of Error Variance, ini adalah homogenitas variansnya. Kita bisa lihat dari based on min-nya. Untuk kemampuan berpikir kritis, yaitu nilai signifikansinya 0,183, kemudian untuk kemampuan berpikir kreatif 0,584. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka variasi kedua kelompok homogen. Selanjutnya kita akan menguji apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Kita kembali ke data view, kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Jadi di sini untuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kita masukkan ke dependent list-nya. Nah, untuk model pembelajaran dan jenis asesmen, kita masukkan ke faktor list-nya. Setelah itu kita pilih plot. Untuk box plot kita pilih none. Kemudian kita centang normality plot with test. Kita pilih continue, OK. Baik, kita tunggu hasilnya. Kita scroll ke bawah pada tabel test of normality. Untuk test of normality kita
bisa pilih dari tabel Shapiro-Wilk-nya. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal.